Terima kasih Anda masih bersama kami di Morning Talk. Good morning Jakarta pemirsa, masih bersama dua narasumber saya, ada Pak Ahmad Yani dari Komisi B DPRD DKI Jakarta dan juga Edi Sufaat, Kabid Dalops Dishub DKI Jakarta. Ke Pak Yani terakhir, Pak Yani ini tentunya kita harus bijak, pemerintah harus bijak, yang didukung dengan segenap pihak terkait juga untuk mendukung kembali diberlakukannya ganjil genap, tapi kita juga harus realistis begitu melihat data lonjakan kasus positif COVID Corona yang juga masih bertambah baik di Jakarta dan juga di daerah lain. Mungkin ada solusi cadangan begitu kalau kita melihat ini jumlah penyebaran atau penularan masih bertambah. Mungkin tidak memberlakukan dulu ganjil genap, apa yang sebaiknya bisa dilakukan dari sisi transportasi agar masyarakat tetap bisa produktif begitu? Ya, tentang masalah transportasi, ini memang harus jadi perhatian ya. Terutama memang pada saat orang-orang yang akan melakukan aktivitas dengan menggunakan kendaraannya. Nah, untuk masalah tadi, pemberlakuan ganjil genap tadi kan sudah diungkapkan bahwa ini kita akan melihat nanti bagaimana arus lalu lintas ya yang ada sampai dengan belakangan ini. Nah, tentunya yang kita inginkan adalah bahwa ekonomi ini bisa berjalan dan juga masyarakat berada dalam kondisi yang sehat, ya, nggak tertular COVID-19. Nah, pemerintah kita harapkan tadi bisa menyediakan tentang masalah transportasi umum untuk kepentingan warga masyarakat. Begitu juga pada warga masyarakat bagaimana bisa mematuhi ya pada saat masa transisi ini ya. Dan harapan kita kalau memang tadi warga masyarakat memang terdesak harus keluar, dia keluar ya. Tentang masalah ganjil genap ini juga saya kira harus fleksibel lah. Harus fleksibel. Tapi masyarakat kembali pada kesadaran warga masyarakat, ya, bagaimana mereka bisa sadar. Nah, karenanya sosialisasi terus harus dilakukan, informasi terus tersampaikan, sehingga semua warga masyarakat bisa mengetahui. Karena ini kepentingan kita bersama, kepentingan warga Jakarta yang memang kita menginginkan masalah COVID-19 ini bisa segera selesai. Ya, terutama di DKI Jakarta. Harapan kita bersama begitu ya, tapi masyarakat juga tetap bisa produktif, ekonomi kembali berjalan, masyarakat tetap sehat, aman, dan produktif itu tadi. Baik, terima kasih Pak Ahmad Yani telah bergabung bersama kami pagi ini di Morning Talk Good Morning Jakarta. Ya, sama-sama. Ya, selanjutnya kita lanjutkan ke Pak Edi Sufaat, Kabid Dalops Dishub DKI Jakarta. Pak Edi, tadi Anda sampaikan ini ada peraturan terkait jam operasional begitu. Ada hal lain tidak jika ganjil genap kembali diberlakukan atau mungkin kesiapan transportasi menghadapi new normal ini untuk tetap bisa mengakomodir masyarakat? Ada informasi lain atau poin-poin lain yang harus atau aturan-aturan yang berubah begitu yang perlu diketahui masyarakat, Pak? Terkait dengan aturan-aturan berkaitan transportasi, bahwasanya yang saya sampaikan lagi, tadi belum tersampaikan bahwasanya untuk maksimal kapasitas angkut adalah tetap 50%. Tetap 50%. Ya, ini adalah dalam masa transisi ini bukan kelonggaran semuanya, tapi kita tetap menjaga seperti disampaikan tadi Pak Ahmad Yani, menjaga agar kehidupan itu sesuai dengan protokol kesehatan. Kita harapannya masa transisi ini segera selesai dan kehidupan kita kembali ke normal dengan tatanan-tatanan yang baru. Sehat semua. Tapi dengan ada wacana juga akan diberlakukan terhadap kendaraan roda 2, terhadap motor, apakah ini bisa dipastikan diberlakukan atau juga mengikuti perkembangan atau melihat evaluasi yang ada di lapangan, Pak? Ya, seperti saya sampaikan di depan tadi bahwasanya pelaksanaannya untuk kendaraan roda 4, kendaraan roda 2, kita lihat dari hasil evaluasinya. Jadi dari hasil evaluasi itu baru kita bisa mengeksekusi bagaimana keputusan gubernur itu dalam pelaksanaan ganjil genapnya. Artinya kalau roda 2 ini juga sama halnya tetap berlaku kepada ojek online, itu tetap berlaku untuk ganjil genap? Kalau untuk ganjil genapnya seperti disampaikan dalam Pergub 51 bahwasanya untuk angkutan roda 2 atau roda 4 yang berbasis aplikasi harus ada
ketentuan-ketentuan khusus apabila akan dikecualikan dengan ganjil genap. Nah, itu akan kita evaluasi. Oke, jadi belum ada aturan yang dipastikan begitu ya untuk ganjil genap khususnya untuk roda 2 atau untuk motor, apalagi ini untuk yang ojek online begitu. Kita mengacu ke Pergub 51, dari Dinas Perhubungan nanti akan menerapkan peraturan-peraturan atau persyaratan-persyaratan apabila akan dikecualikan terkait dengan aplikasi online untuk roda 4 dan roda 2. Oke, baik. Ya, Pak Edi terakhir, kalau memang kita menantikan evaluasi, apakah Dishub dan juga Pemprov sudah menyepakati kapan waktu evaluasi untuk pemberlakuan ganjil genap ini berakhir dan kapan penerapannya akan dilakukan? Ini sudah ada ketetapannya begitu, Pak? Untuk evaluasinya sedang kita kaji sampai saat ini, Mbak. Jadi untuk waktunya kita tetap simulasikan bagaimana kondisi lalu lintas dan angkutan yang terjadi pada masa transisi ini. Oke, baik. Jadi kita tidak bisa memastikan kapannya, kita hasil evaluasinya. Baik, jadi tidak dikejar deadline banget begitu ya Pak ya. Yang penting kita melihat seperti apa perkembangan di lapangan dan kita harapkan saat new normal kembali sudah diberlakukan, masyarakat menggunakan transportasinya masing-masing, baik transportasi publik ataupun pribadi, ini tidak ada penambahan jumlah kasus positif. Itu baru bisa berlanjut, apakah ganjil genap bisa kembali diterapkan atau tidak begitu? Ya, jadi dari sisi lalu lintas, kita melihat dari volume lalu lintas dan pergerakan orang serta angkutan umumnya. Tapi harapannya itu akan berimpact terhadap penambahan atau pengurangan jumlah COVID itu saling berhubungan itu, Mbak. Baik, terima kasih banyak Pak Edi Sufaat telah bergabung bersama kami di Morning Talk Good Morning Jakarta pagi ini. Ya. Pemirsa tetaplah bersama kami, Good Morning Jakarta masih akan kembali usai jeda.